Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabar kalian? Ingat ya, pakai masker kalau harus keluar rumah. Anak-anakku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih, kesabaran di dalam Alkitab memiliki dua pengertian, yakni kesabaran dalam menghadapi orang dan kesabaran dalam menghadapi situasi. Kita membutuhkan kesabaran dalam menghadapi teman yang mudah marah dan menjengkelkan. Kita juga membutuhkan kesabaran dalam menghadapi situasi yang sulit, seperti menghadapi kemacetan, kesabaran dalam menghadapi pandemi COVID yang sampai saat ini kita belum tahu kapan akan berakhirnya. Sabar menunggu bukan merupakan hal yang mudah, tetapi sangat berharga untuk dilakukan. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Ia tidak pernah bertindak terlalu cepat atau terlalu lambat. Oleh karena itu, kesabaran sangatlah penting. Kesabaran merupakan salah satu rasa dari buah roh yang harus dihasilkan oleh semua pengikut Kristus. Kata kesabaran dalam Galatia 5 ayat 22 ini memiliki arti panjang sabar, lambat untuk marah, atau tahan menderita. Kesabaran yang diajarkan oleh Alkitab bukan tindakan menunggu yang pasif, tetapi kata kerja yang aktif dan kuat. Kesabaran digambarkan seperti seorang yang mengikuti perlombaan dengan tekun menghadapi kesukaran. John Stephen Akawari, pelari maraton dari Tanzania pada bulan Maret 1938. Ia terpilih menjadi atlet maraton kontingen Tanzania. Dia memang pantas mendapatkan kesempatan itu, karena prestasinya selama beberapa tahun yang merajai lomba lari maraton di bumi Afrika. Selama sekitar 3 tahun, saya menduduki nomor 1 di seluruh Afrika. Begitu katanya. Namun, tanpa diduga, pada kilometer ke-30, Akawari tiba-tiba merasakan kejang dan kram di kaki kanannya. 2 kilometer kemudian, dia jatuh terguling. Saya tidak bisa bangkit, karena rasa sakit yang amat sangat di lutut kanan saya. Akhirnya, dengan bantuan palang merah yang bertugas di lapangan, Akawari dipapah bangun dan dibebat kakinya untuk pertolongan pertama. Saya istirahat beberapa saat setelah itu, tetapi kemudian saya bisa berjalan kembali, katanya. Pelatihnya, Reste Zambi, memintanya untuk berhenti. Semua pelari sudah sampai finish. Yang kamu lakukan sudah cukup. Berhenti saja, selamatkan dirimu. Namun, Akawari nekat meneruskan tugasnya. Sambil tertatih-tatih, Akawari dengan tekun meneruskan tugas yang dibebankan di pundaknya. Dia berlari dan berlari terus secepat yang dimungkinkan oleh kondisi kakinya yang sakit. 1 jam setelah pengalungan medali emas, perak, dan perunggu kepada para pemenang, barulah Akawari dengan larinya yang terpincang-pincang masuk ke stadion yang sudah nyaris kosong. Melihat itu, semua penonton yang tersisa di stadion itu pun berdiri dan memberikan penghormatan padanya. Mereka bertepuk tangan untuk Akawari. Ketika dalam satu kesempatan dia ditanya, "Mengapa dalam keadaan sedemikian Anda masih meneruskan lomba?" Akawari menjawab, "Negara mengutus dan membiayaiku dengan mahal untuk ke sini bukan untuk memulai start, tetapi untuk menyelesaikan perlombaan." Inilah kesabaran yang berarti dengan tekun menuju pada tujuan, bertahan dalam pencobaan, ataupun dengan penuh harap menunggu tergenapinya sebuah janji. Kebenaran juga merupakan kunci untuk sebuah hubungan yang baik. Alkitab berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Pertengkaran seringkali terjadi karena orang tidak sabar atau mudah tersulut emosi atau marah. Kesabaran juga dapat mencegah kesalahan-kesalahan besar. Alkitab memberikan banyak contoh tokoh yang menjadi teladan hidup dalam kesabaran. Ayub belajar bersabar menghadapi situasi yang sulit. Dalam waktu sekejap, ia harus kehilangan 10 anaknya, kehilangan seluruh harta bendanya, serta kehilangan kesehatannya. Ayub juga harus bersabar menghadapi istrinya dan ketiga sahabatnya, yaitu Bildad, Elifas, dan Zofar.
mereka terus menyalahkan Ayub atas penderitaan yang ia alami. Dan pada akhirnya, kesabaran Ayub berbuah manis. Di akhir kitab Ayub diceritakan bahwa Tuhan akhirnya memulihkan kehidupan keluarga dan kesehatannya. Anak-anak, teladan utama kita dalam hal kesabaran adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia menunjukkan kesabaran menghadapi penderitaan dan juga sabar dalam menghadapi kita, manusia yang berdosa. Sudahkah kita menjadi anak Tuhan yang sabar? Ingatlah, kesabaran tidak dibangun dalam semalam, tetapi merupakan sebuah proses yang terus-menerus. Mari kita berdoa meminta kekuatan Tuhan dan kita pun belajar untuk bersabar dari hari ke hari. Amin.